Nona cantik. Sendirian. Renyahlah. Kalau begitu tidak ada yang boleh minum. Kakak Crow. Keluar dari sini. Sekelompok orang rendahan. Bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Jangan cari mati. Perempuan sialan. Tidakkah kau repot-repot mencari tahu siapa aku? Saudara-saudara, tahan dia untukku. Aku akan bersenang-senang mempermainkannya. Pergi. Kau jangan mendekat. Apa yang terjadi di sini? Sanji. Kakak Shanji. Wanita ini memukul kepalaku dengan botol anggur. Lihatlah tuan, sampah tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani satu wanita. Kendalikan sampah tidak bergunamu ini. Aku punya urusan lain yang harus diurus. Apa aku bilang kau boleh pergi? Jika kau tidak berlutut dan meminta maaf hari ini, tidak ada yang boleh pergi. Pahami ini baik-baik. Dialah yang menggangguku duluan. Beri aku alasan. Mengapa aku harus minta maaf padanya? Sudah ku bilang berlutut dan minta maaf. Apakah kau butuh alasan? Nora. Orang bijak tunduk pada keadaan. Dia adalah kakak Shanji yang terkenal dari Jingbei. Apakah kau tahu kakak laki-lakinya yang dikenal sebagai Raja Jingbei? Hesan Kiao Tuan Kiao. Kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Begitukah? Kalau begitu aku akan memberikan sedikit muka pada Hesan Kiao. Kau minta maaf padaku, dan aku akan membiarkan masalah ini berlalu hari ini. Apel. Nora. Mengapa kau begitu tidak mau tunduk pada keadaan? Awalnya jika kau berlutut dan meminta maaf hari ini, aku akan melepaskanmu. Kau berani memanggil Tuan Kiao dengan nama lengkapnya. Bahkan jika Yesus datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Aku yang mengatakannya. Benarkah? Memanggil bantuan di wilayah Jingbei ini. Hai San Kiao. Kedai barbeque di dekat sini. Datanglah ke sini sekarang juga. Gadis kecil. Memanggil Tuan Kiao. Kau benar-benar membuatku tertawa. Apakah kau tahu siapa Tuan Kiao itu? Hanya bocah kecil sepertimu bisa menghubungi Tuan Kiao. Tuan Kiaomu akan segera muncul. Saudara-saudara, dia bilang Tuan Kiao akan segera berdiri di hadapanku. Segera. Bocah kecil. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kakak Shanji cepat. Bunuh dia sekarang juga. Minggir. Minggir. Beritahu dia siapa bos sebenarnya. Shanji, apa yang kau lakukan? Tuan Kiao, mengapa Anda di sini? Aku tanya apa yang kau lakukan. Wanita ini melukai saudara kita dan bahkan memanggil namamu secara langsung. Tapi harap tenang saja. Aku akan menanganinya segera. Kau punya nyali yang besar. Tuan Kiao. Hai San Kiao. Ini adalah bawahanmu. Ini adalah kegagalanku untuk mendisiplinkan mereka dengan benar. Tolong hukum saya penguasa tertinggi. Tuan Kiao. Kau memanggilnya apa tadi? Cepatlah minta maaf kepada penguasa tertinggi. Penguasa tertinggi. Saya salah. Ampuni nyawa saya. Hai San Kiao. Bajingan-bajingan ini. Usir mereka dari Jingbei. Selain itu, jangan biarkan kejadian serupa terulang lagi. Jika tidak, kau akan diusir bersama mereka.
Ya penguasa tertinggi. Penguasa tertinggi. Tuan Kiao, ampuni saya. Jika kau berani bicara lagi, aku akan mematahkan lenganmu. Halo suamiku. Maafkan aku. Aku hanya... Apa yang sedang kamu lakukan? Hari ini adalah pertemuan keluarga. Mengapa kamu belum sampai juga? Aku... Cukup. Berhenti bicara. Kamu harus berada di sini dalam 10 menit. Penguasa tertinggi. Apakah Anda butuh bantuan saya? Urusan keluargaku. Bantuan apa yang bisa kau berikan? Aku dengar bahwa kau tidak baik-baik saja di keluarga Shang. Shang Tianxi dia. Hai San Kiao. Urusanku. Apakah ini tempatmu untuk menyelah? Ya penguasa tertinggi. Suamiku. Aku... Xiang Tianxi suamiku Jiaye. Dari mana saja kamu? Mengapa kamu sangat terlambat? Tidakkah kamu tahu acara apa hari ini? Aku tertunda oleh sesuatu tadi. Maafkan aku suamiku. Apa gunanya permintaan maaf? Masuklah ke dalam. Ayah, ibu, paman, maafkan aku. Aku terlambat. Kau benar-benar muncul. Nyonya Xiang ibu dari Xiang Tianxi. Sekarang lihatlah penampilanmu. Kakak ipar pasti sudah menyiapkan hadiah dengan hati-hati. Untuk ulang tahun ibu kan? Kakak ipar cepat keluarkan. Hadiah berharga apa yang kau siapkan? Untuk ibu, kau mengandalkannya. Bahkan babi pun bisa memanjat pohon. Menantu perempuan yang kubawa ke dalam keluarga ini benar-benar sial. Sangat sial sampai-sampai dia membawa nasib buruk tepat ke depan pintu kita. Aku... Cukup. Berhenti berdiri di sana dan merusak pemandangan. Tuan Xiang ayah Xiang Tianxi. Duduklah. Ibu, ini adalah gelang yang kubelikan untukmu. Hanya putraku yang berbakti. Sayang sekali. Terjebak dengan menantu perempuan seperti itu, kau benar-benar tersia-siakan bersamanya. Xiang Tianxi, katakan sesuatu. Gue Jiaye. Aku rasa kamu sudah menjadi pembangkang. Ibu, aku hanya terlambat beberapa menit. Haruskah kau mempermalukanku seperti ini? Tianxi, hadiah ini. Kita sudah membahasnya dengan jelas. Dan aku membelinya untuk ibu. Mengapa kau tidak mengatakannya? Gue Jiaye. Semua orang di sini adalah tetuamu. Apakah ini tempatmu untuk berteriak memberi perintah? Tianxi, apakah ini istri yang kau temukan? Benar-benar keterlaluan. Meskipun aku adalah menantu keluarga Shang, aku tidak lebih rendah darimu. Seorang pelayan yang bisa kau hina sesuka hati. Di mataku, kau adalah seorang pelayan yang lebih rendah dari kami. Sampah, ada apa? Kesal cuma karena kami berkata beberapa kata, lalu mengapa kau tidak menceraikan putraku saja? Apa? Cerai? Karena keadaan sudah menjadi seperti ini. Mari kita tidak menyembunyikan apapun lagi. Biarkan Siki masuk. Lusiki putri sulungmu Qingkui. Aku sudah mendengarkan di luar sejak tadi. Gu Jiayi ini benar-benar tidak menghormati orang yang lebih tua. Siapa kau? Orang ini adalah Siki. Siki adalah putri dari grup Wu. Tidak hanya dia memiliki latar belakang keluarga yang termasyur, tetapi juga dia bijaksana dan cantik. Jadi, untuk apa dia di sini? Sejujurnya, surat cerai antara kau dan putraku, Tianxi, sudah disiapkan. Hari ini, tanda tangani itu untukku. Surat cerai. Xiang Tianxi, kau berencana menceraikanku. Jangan tanya kakakku. Ini adalah keputusan bersama yang dibuat oleh keluarga Xiang kami. Xiang Tianxi, aku bertanya padamu. Apakah kau berencana menceraikanku? Mengapa kamu berteriak? Aku akan menceraikanmu. Ada apa? 2 tahun. Aku telah memberikan begitu banyak untukmu. Dan kau benar-benar menceraikanku. Apa yang kamu berikan? Kamu hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang istri. Putraku, mengapa kau berdebat dengannya? Kalian akan segera bercerai. Latar belakang keluarga seperti apa yang dia miliki?
Apakah dia cukup pantas untuk keluarga Jiang kita? Itu Siki kau lihat. Dia adalah pewaris grup U. Dibandingkan dengannya, bagaikan langit dan bumi. Jadi, dia di sini untuk menggantikan Kukan. Dia menggantikanmu. Apa yang bisa kau lakukan? Kakak Tianqi baru saja menikahiku. Keluarga Wu kami bisa membantunya. Dan Sang Kiao Raja Jingbei. Tuan Kia menandatangani kontrak besar untuk membantu keluarga yang berkembang pesat. Kau, apa yang bisa kau berikan kepada kakak Tianqi? Apa yang kau katakan? Hei, San Kiao. Lalu kenapa kalau itu Tuan Kiao? Ayahku adalah tangan kanan Tuan Kiao yang cakap. Jika keluarga Xiang ingin bekerja sama dengan Tuan Kiao, mereka harus mendapatkan bantuan keluarga kami. Xiang Tianxi, apakah ini alasan kau menceraikanku? Alasan apa? Apakah itu masih penting? Surat cerai. Tanda tangan ini. Aku akan memberimu kompensasi apapun yang kamu minta. Kau pikir kau menceraikanku dan menikahinya? Kau bisa bekerja sama dengan Hai San Kiao. Bukan urusanmu. 3 hari dari sekarang akan menjadi upacara penandatanganan antara keluarga yang kami dan Tuan Kiao. Masalah ini sudah tidak bisa diubah lagi. Kamu harus bergegas dan menandatangani perjanjian perceraian ini. Jangan mempersulit dirimu sendiri. Upacara penandatanganan dengan Tuan Kiao. Hai San Kiao. Mengapa dia tidak melaporkan ini padaku? Gu Jiayi, apa kamu sakit atau semacamnya? Upacara penandatanganan Tuan Kiao. Mengapa itu harus dilaporkan kepadamu? Kamu pikir kamu siapa? Tepat sekali. Jika kau sakit, pergilah ke dokter. Jangan berdiri di sini membicarakan omong kosong dan mempermalukan dirimu sendiri. Baiklah. Bagus sekali. Apakah kau percaya bahwa dengan satu panggilan telepon, aku bisa membuat Hai San Kiao bergegas ke sini dan berlutut di hadapanku? Cukup. Gu Jiaye, aku tahu bahwa menceraikanmu adalah pukulan besar bagimu. Tapi ini adalah takdir. Kamu harus menerima takdirmu. Tahu? Gila, kamu benar-benar gila. Bukankah kamu bilang kamu akan menelpon Tuan Kiao? Telepon dia sekarang. Bukankah kamu bilang kamu akan membuat Tuan Kiao datang ke sini dan berlutut serta bersujud kepadamu? Jika kamu bahkan punya nomor telepon Tuan Kiao, aku akan pergi dan berlutut di hadapanmu dan bersujud 100 kali. Aku bahkan akan memberikan nyawaku padanya. Sungguh menggemaskan. Penguasa tertinggi. Hai San Kiao. Penguasa tertinggi. Apa yang terjadi? 3 hari dari sekarang adalah hari upacara penandatangananmu dengan keluarga Xiang Kan. Itu benar. Aku baru saja akan melaporkannya kepada Anda. Bukan apa-apa. Aku hanya bertanya. Gu Jiayi, bagaimana hasil teleponnya? Kapan Tuan Kiao datang ke sini untuk berlutut dan bersujud kepadamu? Aku tiba-tiba berubah pikiran. Kalau begitu 3 hari dari sekarang, di upacara penandatanganan, aku akan membuat perhitungan dengan kalian semua. Kenapa kau berubah pikiran? Baru saja kau bersumpah dengan sungguh-sungguh, mengatakan kau ingin Tuan Kiao berlutut. Aku rasa dia terprovokasi dan mulai berhalusinasikan. Ambil 100.000 ini dan obati dirimu sendiri. Baiklah, Xiang Tianxi. 2 tahun terakhir ini, aku benar-benar menyia-nyiakan usahaku. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Aku menyia-nyiakan perasaan tulusku padamu. Apa yang sedang kamu gumamkan? Jika kamu terus bicara seperti itu, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Surat cerai. Tanda tangani ini. Baiklah, aku akan tanda tangan. Aku akan menandatanganinya sekarang juga. Itu benar. Hanya orang bijak yang tahu kapan harus mengalah. Dengan perjanjian ini, kamu dan putraku Tianqi sama sekali tidak akan memiliki hubungan lagi. Sekarang cepatlah pergi dari sini. Tolong ingat raut wajah kalian saat ini. 3 hari kemudian, kalian semua akan menangis dan memohon padaku. Kau jalang, sampah macam apa kau ini? Percaya atau tidak, aku akan membuatmu tidak bisa mendapatkan pijakan di Jingbei dan memaksamu bertahan hidup di rumah bordil. Kamu dari keluarga Wu kan? Bagus. 3 hari kemudian, keluarga Wu dan keluarga Jiang akan lenyap. Katakan itu sekali lagi. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkan mulutmu. Siki. Jangan repot-repot berdebat dengan orang seperti itu. Gu Jiaye. Kamu harus pergi. Tunggu dan lihat saja. Orang macam apa itu? Jika aku tidak merasa kasihan padanya, aku pasti sudah mencabik-cabik wajahnya. Nona Siki, tenanglah. Marah pada orang seperti itu, dia tidak layak. Setelah kita menyelesaikan upacara penandatanganan dengan Tuan Kiao,
Kita harus mulai bersiap untuk pernikahanmu dengan Tianqi. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi dalam status sosial. Pria berbakat dan wanita cantik. Itu benar. Aku rasa Nona Wusiki jauh lebih menyenangkan daripada wanita itu. Hanya mereka yang berstatus mulia, yang memiliki kelas sejati. Wanita macam itu, paling banter hanyalah seorang orang udik. Tidakkah kau setuju? Jiang Tianqi. Hai San Kiao, datang dan temui aku sekarang juga. Siap. Yifeng, mengenai Nona Gu, ada sebuah perkembangan. Bicaralah. Dia diusir dari keluarga Xiang, Lin Yifeng tuan muda sulung dari keluarga Lin. dan dengan Jiang Tianqi menandatangani perjanjian perceraian. Aku tidak menyangka nasibnya akan menjadi seperti ini. 2 tahun yang lalu, Anda mengetahui bahwa Gu Jiayi yang menyelamatkan nyawa Anda saat Anda masih kecil sudah menikah dengan Jiang Tianqi. Anda kemudian diam-diam mulai memperhatikan dia selama 2 tahun. Takut dia mungkin mengalami masa-masa sulit. Yifeng, apakah Anda menyukainya? Pada awalnya, aku hanya membalas budi. Sampai 2 tahun yang lalu, pertama kali aku melihatnya, aku langsung merasa bahwa aku telah jatuh cinta padanya. Lalu mengapa Anda tidak pergi mencarinya? Tapi, aku tidak pernah terpikir untuk mengganggu hidupnya. Selama dia baik-baik saja itu sudah cukup. Tapi jika ada yang menindasnya, aku benar-benar tidak akan melepaskan mereka begitu saja. 3 hari kemudian, keluarga Xiang akan melalui bantuan ayah Wusiki dan He San Kiao menandatangani kontrak kerjasama besar. Itu akan diadakan dengan sangat meriah di Hotel Jingbei. Lalu di upacara penandatanganan itu, kita akan membantu Jiaya melampiaskan amarahnya. Pergilah atur itu. Ya, Penguasa tertinggi. Masalah kerjasama dengan keluarga Xiang? Aku memikirkannya terlalu sederhana. Jika Anda tidak puas, aku bisa segera membatalkannya. tidak. Aku ingin mereka dipermalukan di depan umum. Upacara 3 hari dari sekarang. Aku akan hadir. Tapi, aku ingin melihat dengan mataku sendiri keluarga Wu dan keluarga Xiang benar-benar kehilangan muka. Tidak masalah. Aku akan segera mengaturnya. Gu Jiayi, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah ini tempat yang boleh kamu datangi? Bukankah hari ini adalah acara bahagia besar keluarga kalian? Aku khusus datang untuk mengucapkan selamat padamu. Apa yang sebenarnya kamu ucapkan selamat? Acara bahagia keluarga kami yang luar biasa. Apa hubungannya denganmu? Aku tahu sekarang, kamu pasti punya niat buruk. Sengaja datang ke sini untuk membuat masalah bagiku. Gu Jiayi, ada banyak orang di sini, bisakah kamu sedikit sadar? Kamu sudah bercerai dari kakakku. Bertindak seperti itu akan hanya merusak reputasimu sendiri. Mata yang mana dari matamu yang melihatku mengganggu Xiang Tianqi? Orang malang yang tidak berguna itu. Hak apa yang dia punya sampai harus kuganggu? Beraninya kamu bicara seperti itu? Siapa yang kamu panggil orang malang yang tidak berguna? Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Gu Jiaye, acara hari ini, aku khawatir hanya bangsawan dari Jingbei yang bisa hadir. Kamu tidak punya surat undangan. Bahkan jika kamu ingin masuk, aku khawatir kamu tidak akan bisakan. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak punya surat undangan. Kamu pikir ini pasar sayur? Bahkan orang seperti itu diizinkan masuk. Jika kamu bukan bangsawan dari Jingbei, kami bahkan tidak akan mengeluarkan surat undangan. Terlebih lagi, bahkan jika kami mengeluarkannya, kami tidak akan memberikannya kepada sampah sepertimu. Apa hakmu untuk menghadiri upacara kami? Surat undangan. Apakah aku bisa masuk atau tidak? Sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Bisakah kamu sedikit sadar? Terakhir kali kamu sudah menampar wajahmu sendiri. Mengapa kamu belum berubah kali ini? Orang rendahan sepertimu, olah perjamuan kelas atas seperti ini. Apakah ini tempat yang bisa kau masuki? Mulut anjing tidak akan mengeluarkan gading. Kamu akan segera tahu. Dasar jalang. Kau benar-benar merasa dirimu hebat. Apa yang kamu katakan? Kukatakan kau adalah jalang kecil. Apa aku tidak boleh mengatakannya? Ada apa? Aku bersikeras mengatakannya. Jalang kecil. Jalang kecil. Kamu memanfaatkan kebaikanku. Kau benar-benar berani memukulku.
Gu Jiayi, beraninya kau? Kau benar-benar berani memukul ibuku. Apa kau bosan hidup? Ini keterlaluan. Beraninya memukul istriku. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Kau benar-benar tidak tahu aturan. Ini mengerikan. Aku akan menelpon putraku sekarang juga. Akan kubuat kau membayar untuk ini. Ibu, jangan terjebak tipu muslihat wanita ini. Dia tidak punya apa-apa. Itu tidak masalah. Tapi jangan membuat keributan besar. Itu akan memengaruhi upacara kita hari ini. Ya, kau jalang kecil. Kau ingin memprovokasiku. Bermimpilah. Aku akan mengingat tamparan ini. Setelah perjamuan selesai, tidak peduli dimanapun. Aku akan menangkapmu. Aku akan membalasmu 10 kali lipat. Aku akan menampar wajahmu sampai bengkak. Baik, aku akan menunggu kalau begitu. Mari kita lihat bagaimana kamu membalasku 10 kali lipat. Gu Jiayi, kau akan menyesali ini. Ayo pergi. Selamat, Tianzi. Bisa menandatangani kontrak dengan Tuan Kiao sungguh luar biasa. Berkat tunanganku Nona Wu Shike. Kita bisa terhubung dengan Tuan Kiao. Tianzi dan Nona Wu benar-benar pasangan yang serasi. CEO Liu, Anda menyanjung kami. Ibu dan ayah, mengapa kalian sangat terlambat? Jangan katakan apa-apa lagi. Kau tahu siapa yang kami temui di pintu masuk hotel? Siapa? Tentu saja itu adalah Gu Jiayi yang tidak berguna itu. Dia tidak hanya menghina kami, tetapi dia juga memukul ibu secara fisik. Apa? Gu Jiayi benar-benar berani memukul seseorang. Dia benar-benar tidak tahu aturan. Di mana dia? Aku akan membuat perhitungan dengannya sekarang juga. Putraku, jangan pergi. Yao Yao benar, dia mungkin melakukannya dengan sengaja untuk menimbulkan masalah bagi hal penting kita. Upacara penandatanganan. Kita benar-benar tidak boleh jatuh ke dalam jebakannya. Dia tidak punya undangan. Dia saat ini terjebak di luar hotel. Setelah upacara penandatanganan kita selesai, kita akan membuat perhitungan dengannya nanti. Wanita gila ini, dia tidak tahu malu. Dia ada di sini. Gu Jiayi, beraninya kamu. Kamu berani memukul ibuku. Orang seperti dia pantas dipukul. Dasar jalang. Apa kau punya undangan? Bagaimana kau bisa menyelinap masuk? Pergi dari sini sekarang juga. Aku bilang, apakah aku punya undangan atau tidak? Sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Apakah ini tempatmu untuk mengkritik dan menunjuk-nunjuk? Aku benar-benar belum pernah melihat wanita sepertimu. Lelakimu mencampakkanmu. Dan sekarang kau lari ke sini untuk menjijikan orang lain. Benar-benar tidak tahu malu. Lalu itu membuatmu jadi apa? Jelas-jelas tahu, dia adalah pria yang sudah menikah. Namun tetap melakukan tindakan tidak tahu malu. Tidak salah memanggilmu wanita simpanan kan? Siapa yang kau sebut perusak rumah tangga? Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Bahkan sebelum aku bercerai, kamu menggoda suamiku. Jika kamu bukan wanita simpanan, lalu apa? Kurasa kau ingin mati. Gu Jiayi, kau tahu siapa Nona Wu? Kau sesuatu yang diusir dari keluarga kami. Beraninya kau menghina Nona Wu seperti ini. Kau tahu konsekuensi dari menyinggung keluarga Wu. Aku menyatakan fakta. Siapa sebenarnya yang tidak tahu malu? Sudah jelas dalam sekali lihat. Cukup, Gu Jiayi. Jika kamu berniat menggunakan cara ini untuk merusak upacara penandatanganan kami, maka kamu salah besar. Selagi Tuan Kiao belum tiba, pergilah sekarang dan kamu masih punya jalan keluar. Bagaimana jika Hasan Kiao datang? Apa yang bisa dia lakukan padaku? Kau benar-benar tidak tahu diri. Siapa yang begitu tidak sopan kepada Tuan Kiao? Mungkin puisi El Grupo. Bukankah ini yang terkenal? CEO yang datang. Ayah. Ayah, akhirnya kau datang. Wanita itu. Dia merundungku. Siapa yang berani menindas? Putriku, Putri Wu Qingque. Dia orangnya, dia mengutukku. Nyalimu besar sekali. Tidakkah kamu tahu dia adalah putriku? Terus kenapa kalau dia anak perempuanmu? Ketika seseorang menjadi wanita simpanan, bukankah mereka harus ditegur? Apa katamu? Habislah sekarang, dia telah membuat CEO marah. Dia sudah tamat. Anak perempuanmu menjadi wanita simpanan di luar sana. Kamu tidak mungkin tidak tahu kan? Orang yang tidak dicintai adalah wanita simpanan yang sebenarnya. Ayah, kakak Tianci dan aku adalah cinta sejati. Tuan Kiao akan segera tiba. Aku tidak ingin membuang waktu denganmu di sini. Tapi aku katakan ini padamu. Hari-hari indahmu berakhir mulai sekarang. Gu Jiayi, apakah kau mendengarku? Aku tidak tahu apakah kau benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura. Hanya dengan beberapa kata, kau membuat marah CEO dari Jingbei yang terkenal itu. Apa kau akan memiliki hari-hari yang baik ke depannya? Karena keadaan sudah seperti ini, cepatlah pergi. Jangan mempermalukan dirimu sendiri lebih jauh lagi. Hasan Kiao belum sampai. Bagaimana aku bisa pergi? Kamu ini apa? Beraninya kamu memanggil Tuan Kiao dengan nama lengkapnya. Dia hanyalah orang gila. Dia bahkan mengaku bisa membuat Tuan Kiao berlutut di hadapannya. Itu benar-benar sombong. Xiang Tianxi, dia mantan istrimu kan? Menjawab CEO Wu, dia adalah mantan istriku. Cepat usir dia keluar. Hari ini adalah milik keluarga Xiangmu. Upacara penandatanganan dengan Tuan Kiao. Jika dia membuat masalah di sini, tidakkah kamu takut Tuan Kiao akan menghukummu? Gu Jiayi, tolong, segera pergi.
Aku tidak ingin menanggung malu. Xiang Tianxi. Lihatlah sikapmu yang menyedihkan dan pengecut itu. Aku akan duduk tepat di sini. Biar kulihat siapa yang berani menyentuhku. Gu Jiaye, apa kamu gila? Apakah kamu tahu apa arti kursi ini? Apakah kamu tahu apa artinya? Duduk di sini. Beraninya kamu duduk di kursi Tuan Kiao. Aku lihat kamu dasar wanita gila. Bahkan jika Raja Langit sendiri yang datang hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku bilang aku duduk tepat di sini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku, coba saja. Gu Jiaye, apakah kau ingin mati? Jangan seret keluarga Sham kami bersamamu. Turun dari sana sekarang juga. Ini adalah ketidakhormatan mutlak terhadap Tuan Kiao. Lihatlah betapa takutnya kalian semua. Hanya karena satu Hasan Kiao dan kalian sudah ketakutan seperti ini. Lancang. Kamu wanita gila. Berulang kali tidak menghormati Tuan Kiao. Jika ini bisa ditoleransi, apalagi yang tidak bisa ditoleransi. Zhang Tianxi, cepat usir dia keluar. Apakah kamu ingin mencoba? Tunggu sampai Hasan Kiao sampai di sini. Dan lihat apakah dia berani mengusirku. Gu Jiaye, segera turun. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Aku bilang aku duduk tepat di sini. Mari kita lihat siapa yang berani tidak sopan padaku. Pengawal. Usir dia keluar. Berhenti. Siapa kamu? Tuan muda tertua dari keluarga Lin. Mengapa dia ada di sini? Keluarga Lin? Mungkinkah itu keluarga Lin, keluarga nomor 1 di Fengcheng? Ini benar-benar Tuan Muda Lin. Aku pernah melihatnya di TV. Kehadirannya luar biasa. Tuan Muda Lin menghormati kami dengan kehadirannya. Saya minta maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal. Terima kasih Tuan Muda Lin, karena telah datang. Upacara kerjasama antara Tuan Kiao dan keluarga sang kalian cukup meriah. Tuan Muda Lin, tolong tunggu sebentar. Setelah aku menangani wanita gila ini, aku akan mengundang Tuan Muda Lin ke kursi utama. Siapa yang kau sebut wanita gila? Tentu saja orang inilah yang tidak tahu diri, menghina kami dengan setiap kata, dan sedang duduk di kursi Tuan Kiao, mengklaim berada di atas Tuan Kiao. Benar-benar tidak tahu malu. Jalang Gu Jiaye. Tampar mulutnya. Kenapa kau memukulku? Kau pantas dipukul karena kelancanganmu. Tuan Muda Lin, ini putriku, Putri Wu Qingkue. Anda memukulnya tanpa membedakan benar dan salah. Apakah Anda tidak menghargai saya, Wu? Muka apa yang kau punya? Tuanmu Tuan Kiao di hadapanku. Harus menunjukkan rasa hormat padaku. Kau bicara soal harga diri denganku. Memangnya kau ini apa? Kamu. Dengarkan baik-baik. Apakah Nona Gu Jiaye adalah penolongku Lin Yifan dan penyelamat nyawaku? Jika kau tidak menghormatinya hari ini, kau tidak menghormatiku Lin Yifan. Penyelamat nyawa? Tapi aku tidak mengenalmu. Jiaye, kau tidak mengenaliku. Tapi aku akan selalu mengingatmu. Tahun itu, saat aku berusia 8 tahun, keluarga Lin kami sedang diburu. Kami menderita banyak korban jiwa. Nyawaku berada di ujung tanduk. Sampai kau tiba-tiba muncul dan menarikku kembali dari pintu neraka. Sejak saat itu, keluarga Lin berkembang pesat. Oleh karena itu kau bukan hanya penyelamat nyawaku, tetapi juga penolongku. Jangan lari. Begitukah? Mengapa aku tidak ingat sedikit pun? Jiaye, aku telah mencarimu selama 10 tahun. 2 tahun lalu, aku tahu kau menikah dengan Xiang Tianxi. Aku telah membantu keluarga Xiang sejak saat itu, melindungimu secara diam-diam. Aku sendiri yang mengangkat keluarga Xiang dari keluarga yang terpuruk ke statusnya yang sekarang. Tapi mereka malah mengusirmu. Orang-orang bodoh yang gegabah. Orang mulia bagi Lin Yifan tidak boleh ditindas. Siapapun yang menindasmu, berarti menindas aku Lin Yifan. Nah, lihatlah dirimu Gu Jiaye. Aku bertanya-tanya mengapa kau begitu sombong. Jadi kau punya seseorang yang mendukungmu. Benar-benar wanita yang tidak suci. Selagi masih menikah dengan putraku, kau ternyata menjalin hubungan yang ambigu dengan Tuan Muda Lin ini. Katakan itu sekali lagi. Ibuku benar. Gu Jiaye, kamu terus mengatakan aku menzalimimu. Bagaimana dengan pria ini? Kamu tidak layak untuk mempertanyakanku. Kamu orang tidak berguna. Kamu. Bagaimana jika aku menyebutmu pria tidak berguna? Bukankah kau memang pria tidak berguna? Kau seorang pria dewasa, malah mengandalkan seorang wanita untuk menjilat Tuan Kiao. Menyebutmu pria tidak berguna, itu sudah terlalu menghargaimu. Tuan Muda Lin,
Aku tahu Anda memegang posisi tinggi dan memiliki kekuasaan besar, dan pengaruh Anda sangat luas. Tapi kami juga bukan orang yang mudah ditindas. Kami memiliki Tuan Qiao yang mendukung kami. Anda tidak seharusnya bertindak terlalu jauh, Infoi. Menindas Nona Gu. Siapapun itu, mereka tidak akan diampuni. Tuan Muda Lien. Lihat di mana dia duduk. Ini adalah kursi Tuan Qiao. Tuan Qiao akan segera tiba. Dia jelas-jelas tidak menunjukkan rasa hormat kepada Tuan Qiao. Jika Tuan Qiao memutuskan untuk menghukumnya, aku khawatir Tuan Muda Lien. Bahkan Anda pun tidak akan bisa menanganinya. Nona Gu, silakan turun dulu. Semua orang yang menindasmu hari ini, tidak akan ada satupun yang lolos. Sepertinya kamu juga takut pada He San Qiao. Aku tidak takut padanya. Aku hanya merasa tidak perlu melakukan itu. Tuan Muda Lin, aku menghargai kebaikanmu. Namun, aku bilang hari ini, aku akan duduk tepat di sini dan menunggu Tuan Qiao tiba. Tidak ada yang bisa memindahkanku. Jika Nona Gu ingin duduk, silakan duduk. Jika Tuan Qiao datang, aku yang akan menanganinya. Tuan Muda Lien, apakah Anda akan memutuskan hubungan dengan Tuan Qiao? Demi Nona Gu, bagaimana jika aku memutuskan hubungan dengan Tuan Qiao? Selama Nona Gu bahagia, aku akan menanggung bebannya. Bahkan jika langit runtuh, aku datang ke sini hari ini untuk membantu Nona Gu meluapkan amarahnya. Beberapa orang ini, bagaimana rencanamu untuk menangani mereka? Terima kasih Tuan Muda Lin. Tuan Muda Lin, Anda telah bersusah payah. Namun, ini adalah urusanku sendiri. Aku harus menyelesaikannya sendiri. Nona Gu, orang-orang ini berakar kuat di Jingbei. Tapi dengan adanya aku di sini, mereka tidak akan menyakitimu. Bahkan sehelai rambut pun tidak. Aku bertekad untuk membantu Nona Gu hari ini, menuntut keadilan. Tuan Muda Lien, kami memiliki beberapa kesalahpahaman dengan Gu Jiaye. Kami tidak tahu Anda melindunginya dengan begitu gigih. Karena memang begitu keadaannya, kami akan meminta maaf kepada Gu Jiaye. Ya, minta maaf. Kami minta maaf. Benar, kompensasi yang menjadi hak Gu Jiaye tidak akan kami tahan sepeser pun. Wu Qingkui, bagaimana denganmu? Karena Tuan Muda Lien telah berbicara, permintaan maaf saja sudah cukup. Saya meminta maaf kepada Nona Gu atas nama keluarga Wu. Kami telah sangat menyinggung Anda. Aku juga minta maaf. Aku baru saja menyinggung Nona Gu. Beberapa permintaan maaf sederhana. Menurutmu itu cukup untuk menyelesaikan masalah ini? Lalu apalagi yang Anda inginkan? Keluarga Xiang telah menindas Nona Gu dengan sangat kejam. Mulai hari ini, jual semua STMO dan berikan kompensasi kepada Nona Gu. Xiang Tianxi, mulai hari ini, pergilah mengemis di jalanan. Apa? Bebaskan kami. Kau masih berani mengatakan itu? Kau masih berani menyebutkan bahwa kita dulu suami istri? Jiaye, aku tahu aku salah. Aku minta maaf padamu. Hanya meminta maaf saja tidak cukup. Berlutut dan bersujudlah. Saat kau bersujud cukup keras hingga menghancurkan lantai ini, saat itulah aku akan memaafkanmu. Saat Anda mengatakan hal-hal seperti itu, Anda mencoba mendorong kami ke kehancuran. Jika kau tidak bisa melakukannya, maka jangan katakan hal-hal ini di depanku. Gu Jiayi, bukankah apa yang kau lakukan sudah keterlaluan? Lalu kenapa, jika aku keterlaluan, aku menghabiskan bertahun-tahun di keluarga Xiangmu, namun berakhir dengan nasib seperti ini? Semua orang di keluarga Xiangmu seharusnya berlutut di hadapanku. Gu Jiaye, aku sudah minta maaf padamu. Apalagi yang kau inginkan dariku? Permintaan maaf. Permintaan maafmu, bukankah itu agak terlalu murah? Tegakkah Anda melihat keluarga Xiang kami bangkrut? Apakah kau pikir ini hanya sesederhana kebangkrutan? Xiang Tianxi, diamlah jika kamu tidak tahu cara berbicara. Nona Gue, aku tahu bahwa selama bertahun-tahun Anda menderita ketidakadilan di keluarga Xiang. Ini ada 5 juta. Anggaplah ini sebagai atas nama keluarga Xiang, kompensasi atas penderitaan emosional Anda. Kompensasi emosional 5 juta. CEU Anda sungguh murah hati. Lalu berapa banyak yang Anda inginkan? Sebutkan sebuah angka. Wu Qingkui, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri dengan jumlah yang remeh ini. Niat Nona Gu sudah sangat jelas. Keluarga Xiang bangkrut. Keluarga Wu berhenti beroperasi selama 3 tahun. Ini sudah merupakan kemurahan hati terbesar yang diberikan kepadamu. Jika Tuan Qiao tidak bertindak, maka aku yang akan bertindak. Biarkan masalah hari ini berakhir di sini. Xiang Tianxi, dengarkan aku baik-baik. Mulai hari ini, setiap kali kau melihatku mulai sekarang, akan menjadi mimpi burukmu. Tuan Muda Lin, terima kasih untuk yang tadi. Masalah sepel. Nona Gu tidak perlu berterima kasih. Meskipun kau mungkin tidak memiliki kesan mendalam tentangku, tapi di dalam hatiku, aku sudah lama menganggapmu sebagai keluargaku. Terima kasih. Jiaye, sekarang setelah kau dan Xiang Tianxi bercerai, mungkinkah kau mempertimbangkan aku?
Serius? Ini baru pertama kalinya kita bertemu. Bukankah terlalu dini untuk membicarakan ini? Tapi di dalam hatiku, aku sudah memilihmu sejak lama. Mari kita bicarakan ini nanti. Bukankah apa yang terjadi hari ini membuktikannya? Jangan khawatir dengan adanya aku di sini. Sama sekali tidak akan ada yang menindasmu lagi. Jika kau pikir bahwa kau menyelamatkanku hari ini, maka kau salah besar. Bukankah aku menyelamatkanmu hari ini? Kau melihat apa yang terjadi setelah Tuan Kiao tiba. Betapa besarnya rasa hormat yang dia tunjukkan padaku. Baiklah, pikirkan apapun yang kau mau. Namun, aku masih sangat tersentuh hari ini. Setelah bertahun-tahun ini, kau adalah orang pertama yang melindungiku dengan begitu dekat. Bagaimana kalau begini? Mari kita luangkan waktu untuk saling mengenal. Kita bisa membicarakan tentang kebersamaan nanti. Baiklah, aku akan menunggumu. Aku akan menunggu tidak peduli berapa lama pun itu. Itu tergantung seberapa besar kesabaran yang kau miliki. Aku tidak akan bicara lagi. Ada hal lain yang harus aku urus, jadi aku pergi dulu. Aku akan mengantarmu keluar. Tidak perlu. Kita akan bertemu lagi. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar hanya akan menunggu untuk dihukum oleh Tuan Kiao? Keluarga Zhang bangkrut. Keluarga Wu berhenti beroperasi selama 3 tahun. Bukankah ini berarti akhir bagi kita? Gu Jiaye sekarang memiliki Tuan Muda Lin sebagai pendukungnya. Dan Tuan Kiao menunjukkan begitu banyak rasa hormat kepada Tuan Muda Lin. Kita perlu merencanakan masalah ini dengan hati-hati seiring berjalannya waktu. Apakah kita hanya akan menunggu kematian seperti ini? Keluarga Shang kami tidak mudah untuk sampai ke posisi kita sekarang. Terlebih lagi, Siki akan segera menikahiku. JL Wu, tolong pikirkan solusinya. Kita sekarang adalah belalang yang terikat pada tali yang sama. Anda tidak akan ingin Siki hanya menikahiku dan keluarga Shang segera bangkrut. Sebenarnya masalah ini sangat sederhana. Kita hanya perlu melenyapkan Tuan Muda Lian. Maka Tuan Kiao tidak akan datang mencari kita untuk masalah apapun. Adapun Gu Jiaye, dia akan menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Semua krisis kemudian akan segera teratasi. Itulah logikanya. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi Lin Lifen? Keluarga Linnya adalah keluarga nomor 1 di Fengchen, setara dengan Tuan Kiao. Kemampuan apa yang kita miliki untuk menghadapinya? Tunggu dan lihat saja. Tuan Agung, sesuai dengan instruksi Anda, keluarga Shang telah bangkrut, dan keluarga Wu telah menghentikan operasi selama 3 tahun. Anda akan segera melihat hasilnya. Bagus. Mereka pantas mendapatkan hukuman seperti itu, tapi ini baru langkah pertama. Keluarga Shang sangat bersalah padaku. Kebangkrutan ini masih jauh dari cukup. Aku menunggu perintah Anda kapan saja. Benar. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang Lin Yifeng ini? Tuan Muda Lian di Fengchen dianggap sebagai tokoh nomor 1. Statusnya cukup tinggi. Itu setara dengan statusku di Jingbei. Bagus, amati situasinya setiap saat. Segera laporkan situasi apapun kepadaku. Ya. Halo, Ini aku Lin Yifeng. Tuan Muda Lin. Apakah ada masalah? Aku ingin mengajakmu makan di luar, di Hotel Jingbei. Baiklah. Aku akan pergi sekarang. Jiaye, ini adalah hadiah yang kusiapkan untukmu. Sebuah villa di pusat kota. Dan sebuah sedan mewah. Tuan Muda Lin. Anda terlalu baik. Aku tidak bisa menerima hadiah tanpa jasa. Hadiahnya sangat berharga. Anda harus menyimpannya sendiri. Kau menyelamatkan nyawaku bertahun-tahun yang lalu. Itu adalah jasa. Sekarang setelah kau meninggalkan keluarga Shang, kau pasti tidak memiliki tempat tinggal tetap. Aku memberimu sebuah rumah dan sebuah mobil. Itu sudah sewajarnya. Terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi aku benar-benar tidak membutuhkannya. Apakah kau benar-benar tidak memiliki perasaan sama sekali padaku? Kau tahu itu. Aku bisa melakukan apa saja untukmu. Terlebih lagi aku benar-benar memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk memberimu kebahagiaan yang kau inginkan seumur hidupmu. Maafkan aku. Masalah dengan Shang Tianxi sangat memukulku. Untuk jatuh cinta pada seorang pria dengan begitu mudah. Orang-orang seperti Shang Tianxi dan aku sama sekali tidak bisa dibandingkan. Dia hanya bisa dianggap sampah. Aku mengerti. Beri aku waktu. Biarkan aku memikirkannya baik-baik. Aku katakan aku bersedia menunggu. Dan aku memiliki kesabaran untuk menunggu. Aku hanya ingin memberimu hadiah. Ketika tiba saatnya untuk menerima hadiah, aku akan menerimanya. Saat ini, bukan waktunya. Permisi, aku harus menerima telepon. Halo, Tuan Muda Lin, ini buruk. Sesuatu telah terjadi pada korporasi.
Apa yang terjadi? Sesuatu yang serius telah terjadi. Tuan Besar tiba-tiba ditangkap. Apa? Baiklah, aku akan segera kembali. Jiaye, aku minta maaf. Sesuatu telah terjadi di rumah. Aku harus segera kembali. Mengenai makanannya, anggap saja itu utangku padamu. Tidak apa-apa, silakan lanjutkan dan urus urusanmu. Tidak apa-apa. Terima kasih atas pengertiannya. Kuncinya. Jika kau berani, Ini. Waktu yang kau janjikan dengan Tuan Kiao. Bukankah hampir habis? sudah waktunya. Lalat-lalat itu masih ada di sana. Bagaimana jika aku pergi bersamamu? Oke. Kalau begitu mari kita pergi bersama. Tuan Kiao, apa sebenarnya maksud Anda? Apakah Anda mungkin sedang bercanda dengan kami? Apakah menurutmu, aku punya waktu untuk bercanda denganmu? Tuan Kiao, apakah Anda benar-benar akan membawa kedua keluarga kami dan menghancurkan kami sepenuhnya? Jadi kenapa kalau aku menghancurkanmu sepenuhnya? Kamu, Tuan Kiao, ini tidak masuk akal. Keluarga Lin jelas sudah tamat. Mengapa Anda masih menargetkan kami? Kamu menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu singgung. Sudah cukup bagus, kamu masih berdiri di sini dalam keadaan hidup sekarang. Kami memang menyinggung Lin Yifan, tapi Lin Yifan sudah tamat sekarang. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa memeriksa beritanya. Tidak perlu memeriksa berita. Mengapa kamu di sini? Aku ingin menanyakan hal itu padamu. Bukankah kau datang untuk membuat perhitungan denganku? Aku sudah menunggu begitu lama. Kupikir kalian semua sudah lupa. Nona gue, Tuan Lin, saya akan mengusir mereka sekarang juga. Tidak perlu. Biarkan mereka bicara di sini. Kalian berdua datang di waktu yang tepat. Tuan Kiao, tolong biarkan Lin Yifeng bicara sendiri. Apakah keluarga Lin mereka akan bangkrut atau tidak? Tuan Muda Lin tidak perlu bicara. Tentu saja saya tahu. Lalu, apakah masih perlu bagi Anda untuk memberi muka kepada Tuan Muda yang sudah hancur seperti itu? Keluarga Linku telah menderita musibah ini. Kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Begitu aku menyelidikinya dengan jelas, aku akan membuatmu membayarnya. Apa kamu punya kemampuan itu? Bisakah kamu menyelidikinya dengan jelas? Tuan Kiao, situasinya sudah sangat jelas sekarang. Keluarga Linnya sudah tamat. Kamilah yang setia kepada Anda. Mengenai apa yang penting dan apa yang tidak. Tuan Kiao, Anda harus tahu apa yang harus diprioritaskan. Tentu saja saya tahu. Itulah sebabnya saya membuat keluarga Wu bangkrut. Dan membuat seluruh keluarga Shan mengemis di jalanan. Tuan Kiao, kenapa sebenarnya? Kamu hanyalah katak dalam tempurung. Insiden besar seperti itu telah terjadi pada keluarga Lin Anda. Berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan tersebut dan menghindari kebangkrutan? Tuan Kiao, keluarga Linku memiliki berbagai macam bisnis. Kekurangan modal saat ini sangat besar. Kami butuh 10 miliar. Hanya dengan begitu keluarga Linku bisa selamat dari krisis ini. Tuan Kiao, apakah Anda mendengar itu? 10 miliar. Keluarga Linnya ditakdirkan untuk berakhir. Bahkan jika Raja Surga datang pun, dia tidak akan bisa menangani 10 miliar ini. Saya bersedia mengeluarkan 10 miliar secara tunai untuk membantu keluarga Lin mengatasi bencana ini. Apa yang kamu katakan? 10 miliar. Apakah Anda benar-benar bersedia membantuku? Tentu saja. Tuan Kiao, apakah Anda membuat kesalahan? Anda memberinya 10 miliar. Apa yang Anda pikirkan Anda? Terlalu banyak bicara. Masalah mengenai kedua keluarga Anda sudah selesai. Kalian bisa pergi sekarang. Tuan Kiao, apakah Anda benar-benar akan menjatuhkan hukuman yang begitu berat pada kedua keluarga kami? Aku Hesan Kiao, dan kata-kataku adalah mutlak. Mulai saat ini, keluarga Wu dan keluarga Xiang kalian hancur total. Tuan Kiao, keluar. Pergi sekarang atau kami pukul dengan pentungan. Tuan Kiao, tolong pertimbangkan kembali. Ayo pergi. Nona Gu, Tuan Lin, silakan duduk. Tuan Kiao, Anda baru saja mengatakan ingin membantu keluarga Lin kami. Anda mengatakan itu sengaja agar mereka mendengarnya kan? Tuan Muda Lin, hari ini saya bisa mentransfer uangnya ke rekening keluarga Lin Anda. Lihat, bukankah sudah kubilang begitu? Tuan Kiao datang ke sini hari ini. Justru untuk membantu kamu. Tapi aku masih tidak bisa mengerti. Lagi pula ini uang yang sangat banyak. Sekarang masa depan keluarga Linku tidak pasti. Dan aku tidak punya jaminan bahwa aku bisa membayar kembali uang ini. Tuan Muda Lin, Anda tidak perlu mengerti. Saya juga tidak meminta Anda untuk membayar kembali uang itu. Anda hanya perlu mengambil uang ini dan selesaikan masalah keluarga Lin itu saja. Tapi aku tetap. Cukup, Tuan Muda Lin. Berhenti mencoba menolak, sekarang juga segera. Kau sangat membutuhkan uang ini. Selesaikan masalah keluarga Lin dengan benar. Lalu temukan mata-mata di pabrik makanan itu. Segera Tuan Besar akan dibebaskan. Ya, Nona Gui benar. Tuan Kiao harap tenang saja. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membayar kembali uang itu. Bagus. Ini merepotkan sekarang. Kami awalnya mengira dengan melenyapkan keluarga Lin, semua masalah akan terselesaikan dengan lancar. Tak disangka situasinya menjadi semakin buruk. Keluarga Xiang kami harus mengemis di jalanan. Hesan Kiao pasti sudah kehilangan akal sehatnya. 10 miliar. Dia begitu saja memberikannya kepada keluarga Lin. Jika dia tidak gila,
Saya benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain. He Sang Kiao sangat baik kepada Lin Yifeng. Itu sudah melampaui pemahaman kita. Bagaimana menurutmu? Mungkinkah He Sang Kiao memiliki kartu as di tangan Lin Yifeng? Anda benar-benar mengingatkan saya pada sesuatu. Itu mungkin memang benar. Jika tidak, bagaimana mungkin He Sang Kiao membuang uang sebanyak itu? Membuangnya begitu saja. Cieu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita menunggu mati di sini saja? Pernahkah Anda mendengar tentang penguasa tertinggi? Sang penguasa tertinggi. Dia adalah dewa perang wanita pertama yang legendaris dari Huaxia. Sang penguasa tertinggi. Ya, tapi itu bukan legenda. Orang ini benar-benar ada. Selain itu, saya juga tahu bahwa dia adalah penyokong He Sang Kiao. Ayah, apa yang kau maksud dengan penguasa tertinggi ini? Pengaruh orang ini terlalu besar. Orang biasa tidak bisa menjangkaunya sama sekali. Namun secara kebetulan, saya bisa menemukannya melalui seseorang. Apa signifikansinya? Analisis Anda barusan benar. He Sang Kiao pasti memiliki pegangan di tangan Lin Yifeng. Terlebih lagi penggunaan 10 miliar ini olehnya pasti juga merupakan penggunaan dana tanpa izin. Selama kita bisa menemukan penguasa tertinggi dan menceritakan seluruh kisahnya kepadanya, maka bukankah He Sang Kiao akan tamat? Cieu, apa kamu mencoba untuk menggulingkan Tuan Kiao? Jika dia tidak jatuh, kita semua akan celaka. Selama dia jatuh, kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan penguasa tertinggi lagi. Lalu saya bisa di Jinbei menggantikan He Sang Kiao. Baiklah, kalau begitu mari kita segera mengunjungi penguasa tertinggi. Penguasa tertinggi. 10 miliar sudah ditransfer ke rekening keluarga Lin. Oke, selanjutnya. Temukan mata-mata yang meracuni pabrik makanan itu. Ya, saya akan segera melakukannya. Satu hal lagi. Katakan padaku. Wu Qingkue sedang menanyakan tentang tempat tinggal Anda. Dia mulai tertarik padaku lagi. Oke. Lalu kau ungkapkan padanya. Aku ingin melihat bagaimana reaksi mereka saat melihatku. Ya, saya akan segera mengaturnya. Hari ini saya akan membawa Anda menemui penguasa tertinggi. Anda harus lebih sedikit bicara dan bertindak sesuai isyarat saya. Aku akan mengikuti semua instruksimu. Penguasa tertinggi ini bukan orang biasa. Dia memiliki bawahan seperti He Sang Kiao. Dia memiliki lebih dari 10 orang seperti itu. Dia benar-benar berada di atas 10.000 orang. Fakta bahwa dia setuju untuk menemui kita menunjukkan bahwa kita masih memiliki kesempatan. Semuanya tergantung pada hari ini. Jika negosiasi berjalan lancar, Anda dan saya akan meraih ketenaran dan kesuksesan. Jika tidak berjalan lancar, kita akan menjadi pengemis di jalanan. Aku mengerti kita pasti akan meraih ketenaran. Mereka sudah pergi begitu lama dan masih belum kembali. Tidak ada hal buruk yang terjadikan. Bisakah kamu mengharapkan sesuatu yang baik? Mungkin. Sang penguasa tertinggi sedang menggunakan mereka. Mereka sedang menyiapkan kejutan untuk kita. Mereka sedang menyiapkan upacaranya. Tepat sekali. Tunggu saja, kabar baik akan segera tiba. Lihat, kabar baiknya sudah sampai. Kakak Tianchi, kamu akhirnya kembali. Di mana ayahku? Mengapa kamu tidak kembali bersamanya? Tianchi, apakah kamu bertemu dengan sang penguasa tertinggi? Bagaimana hasil diskusimu? Yang Tianchi, katakan sesuatu di mana ayahku. Ayahmu dia tidak akan kembali. Apa yang kamu katakan? Ayahku tidak akan kembali. Apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Kami bertamu penguasa tertinggi. Apa yang dikatakan oleh penguasa tertinggi? Apa yang sebenarnya terjadi? Penguasa tertinggi yang berdiri di atas 10.000 orang. Tidak lain adalah mantan istriku Gu Jiaye. Apa? Gu Jiaye. Bagaimana mungkin? Gu Jiaye, apakah kamu salah paham? Tepat sekali, bagaimana mungkin? Gu Jiaye telah berada di keluarga Jiang kami selama beberapa tahun. Bagaimana mungkin dia adalah sang penguasa tertinggi? Pasti ada kesalahan. Tuan muda ketiga Kiao bahkan berlutut di hadapannya. Mungkinkah itu salah? Sudah berakhir sekarang, keluarga Jiang kita benar-benar hancur. Lalu bagaimana dengan ayahku? Di mana dia sekarang? Gu Jiaye telah menemukan buktinya. Bukti bahwa ayahmu mengirim orang untuk meracuni pabrik keluarga Lin. Peracunnya juga telah ditangkap. Ayahmu telah dikirim ke pihak berwenang. Jangan berharap bisa keluar seumur hidup ini. Katakan itu sekali lagi. Ini semua karena kau. Jika bukan karena kau, apakah keluargaku akan berakhir seperti ini? Wu Shike, jika kau tidak menggodaku, apakah aku akan menceraikan Gu Jiaye? Dia adalah penguasa tertinggi. Kaulah yang menghancurkanku. Sudah berakhir, benar-benar berakhir. Lin Yifeng. Gu Jiaye. Jangan salahkan aku karena menjadi kejam sekarang. Penguasa tertinggi. Wu Qingkue sudah dijebloskan ke dalam. Bagus. Itu adalah akhir yang pantas baginya. Saya sedang mengawasi Sang Tianchi. Aset keluarga mereka. Semuanya telah dikuras habis. Mulai besok, seluruh keluarga mereka akan mengemis di jalanan. Aku mengerti. Kau boleh pergi. Ya. Halo Tuan Muda Lin.
Jia Ye, semua masalah mengenai keluarga Lin kami telah terselesaikan. Aku sangat senang hari ini. Aku ingin mengajakmu makan di luar. Aku tidak menyangka semuanya akan berjalan begitu lancar. Tuan Kiao benar-benar banyak membantuku kali ini. Dan sekarang, pelaku yang sebenarnya juga telah tertangkap. Ayahku juga telah berhasil dibebaskan. Keluarga Lin sekarang telah kembali normal. Kami bahkan memiliki lebih banyak pesanan. Maka kau harus berterima kasih dengan benar kepada Tuan Kiao. Tentu saja dan sekarang, aku sudah mentransfer pokok pinjaman sebesar 10 miliar kepadanya. Sekarang aku sedang bersiap untuk membayarnya sebagian dari bunganya. Itu sangat perhatian darimu. Hanya saja aku tidak bisa mengerti mengapa Tuan Kiao dan aku tidak nekat. Mengapa dia ingin membantuku? Tentang hal itu. Sebenarnya, Xiang Tianxi, Kalian berdua baik-baik saja sekarang. Berjalan-jalan dan mengobrol dari hati ke hati. Betapa menyenangkannya. Xiang Tianxi, apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Aku dihancurkan oleh Nona Gulmu. Sampai-sampai aku harus mengemis makanan. Kau katakan padaku apa yang aku inginkan. Aku ingin melancarkan serangan balik yang nekat. Aku tidak menyangka bahwa hari ini, nasib benar-benar memberiku kesempatan ini. kau benar-benar tidak akan berhenti sampai menemui jalan buntu. Membiarkanmu mengemis di jalanan masih merupakan jalan untuk bertahan hidup. Kau bisa saja pulih nanti. Tapi kau bersikeras memilih jalan menuju kematian. Apakah kau ingin menyusul ayah mertuamu Mo Qingqui? Diam. Kau yang memaksakan semua ini. Keluarga Xiangku yang baik-baik saja. Ratusan juta aset lenyap begitu saja. Bagaimana mungkin aku bisa menerima ini? Bukankah kalian berdua kaya? Aku akan mengikat kalian berdua. Mari kita lihat berapa banyak tebusan yang bisa kudapatkan. Xiang Tianxi, apakah kamu gila? Aku memberitahumu. Jika kamu berani menyentuh Jia Ye sedikit saja, aku akan melawanmu sampai mati. Sungguh sangat menyentuh. Tidak hanya aku akan menyentuhnya. Aku juga menginginkanmu. Dengan mengikat kalian berdua, aku akan terjamin seumur hidup. Hanya dengan beberapa dari kalian. Kau pikir kau bisa mengikat kami? Kau benar-benar tahu cara bersandiwara. Mengapa kau begitu pandai berpura-pura? Aku menyewa beberapa juara sanda di sini. Tidakkah mereka bisa menangani kalian berdua? Menyinggung begitu banyak orang. Dan bahkan tidak membawa pengawam saat pergi keluar. Kau memberiku kesempatan ini. Ini akan menjadi kesalahan terbesar yang kau buat sepanjang hidupmu. Kalau begitu kita lihat, apakah kau punya kemampuan untuk membuktikannya? Mengapa dia begitu pandai berpura-pura? Tangkap mereka. Aku ingin melihat siapa yang berani. Teruskan, bukankah kau masih punya dirimu sendiri? Kau pikir kau bisa mengikatku hanya dengan beberapa trik ini? Kapan kau mempelajari itu? Mengapa aku tidak tahu? Ada jalan ke surga, tapi kau memilih untuk tidak mengambilnya. Namun kau bersikeras menerobos pintu neraka. Kau mencari mati selangkah demi selangkah. Renyahlah. Aku tidak menyangka kemampuanmu begitu hebat. Dalam satu ronde, kamu menjatuhkan para juara sanda itu. Aku sebenarnya ingin berterima kasih padamu. Karena telah mempertaruhkan nyawamu untuk melindungiku di saat kritis. Tapi pada akhirnya kamulah yang melindungiku. Benar. Aku menceritakan tentangmu kepada ayahku. Dia bilang dia ingin menemuimu. Oke, tidak masalah. Aku membawa Jia Ye untuk menemuimu. Ayahku telah diculik. Itu pasti Xiang Tianxi. Dia benar-benar gila. Jangan khawatir. Aku akan memikirkan sesuatu. Halo. Hai San Kiao. Tuan Besar Lin telah diculik. Pasti Xiang Tianxi pelakunya. Kita harus terlebih dahulu pergi ke bangunan pabrik yang ditinggalkan untuk memeriksa situasinya.
Tuan Besar Lin pasti tidak ada di sana. Aku akan memikirkan cara untuk mencoba memancing informasi darinya. Aku akan langsung menghubungimu nanti. Kau hubungi polisi dulu untuk menyelamatkan Tuan Besar. Dimengerti penguasa tertinggi harap berhati-hati. Kau tiba cukup cepat. 10 menit lebih cepat dari yang kuharapkan. Aku tahu kalian berdua akan datang bersama. Hentikan omong kosong itu. Di mana ayahku? Kau masih berani mempertanyakanku. Lin Yifeng ayahmu saat ini ada di tanganku. Apakah kau masih berani bersikap sombong? Apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Ada jalan ke surga, tapi kau memilih untuk tidak mengambilnya. Namun kau bersikeras menerobos pintu neraka. Jalan keluar seperti apa yang kau berikan padaku. Keluarga Xiangku sudah hancur. Keluarga Xiang kami dulu berasal dari latar belakang bangsawan kaya. Tapi sekarang kami telah jatuh hingga mengemis di jalanan. Gu Jiaye, kau yang melakukan semua ini. Kau membawa ini pada dirimu sendiri. Aku memperingatkanmu. Ini ilegal. Apakah kau benar-benar ingin menjebloskan dirimu ke balik jeruji besi? Berhenti bicara omong kosong padaku. Ini hanyalah soal pemenang mengambil segalanya. Xiang Tianxi, katakan persyaratanmu. Aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan. Asalkan kamu melepaskan ayahku. Aku sudah menunggu kata-kata itu. Aku mau 10 miliar. Apa kamu gila? Di mana aku harus mencari 10 miliar untukmu? Kau tidak memilikinya, tapi dia punya. Apa kamu gila? Bagaimana mungkin dia punya 10 miliar? Aku akan membayar. Asalkan kau melepaskan Tuan Besar Lin. Aku bisa memberikannya padamu. Jiaye, kamu. Lin Lifen, tahukah kau siapa dia? Dia adalah orang di balik Tuan Kiao. Dia adalah penguasa tertinggi. Apa? Berhenti membicarakan hal lain dulu. Lepaskan orang tua itu dulu. Uangnya tidak masalah. Aku setuju untuk memberikannya padamu. Tapi aku perlu menemui orang yang bertanggung jawab. Hak apa yang kau miliki untuk tawar-menawar denganku? Jangan pikir hanya karena kau menculik orang tua itu. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Kalau begitu kau bisa mencobaku dalam 1 jam. Jika bawahanku tidak mendapat balasan dariku, Lord Master Lin akan mati tanpa tempat pemakaman. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Kau begitu setia pada pria ini. Segala yang kau lakukan menuju kehancuranmu sendiri. Kau sudah menghancurkanku sejak lama. Apa yang tidak berani kulakukan? Aku tidak peduli, apakah kau penguasa tertinggi atau bukan. Jika aku tidak mendapatkan uangnya hari ini, Tuan Tua Li harus mati. Biar kulihat, sejauh mana kau bersedia berkorban demi pria ini. Bagaimana aku bisa mentransfer uang sebanyak ini? Aku tahu kau pasti punya cara. Maka kau harus memberitahuku di mana dia. Berhenti mencoba menjebakku agar bicara. Sampai uang ada di tangan. Aku tidak akan memberitahumu di mana dia berada. Tidak masalah jika kau tidak memberitahuku. Aku sudah mengirim orang ke rumahmu. Ke rumahku. Bagaimana mungkin aku menyembunyikannya di rumahku? Gu Jiaye. Bukan hanya rumahmu. Aku juga telah mengirim ribuan orang untuk mencari ke seluruh Jingbei secara menyeluruh. Dia akan segera ditemukan. Apa gunanya bahkan jika kau mengirim puluhan ribu orang? Kau pasti tidak akan bisa menebak di mana aku menyembunyikannya. Tidak ada yang tidak bisa kupikirkan. Apakah di sebuah lokasi terpencil? Lokasi yang terpencil. Aku memilih tempat yang ramai. Tempat yang telah kau rugikan. Ada apa dengan lokasi itu? Tempat ramai yang telah kubuat rugi. Selain rumahmu itu adalah perusahaan. Itu pasti Hotel Jinbei. Hotel Jinbei, cepat pergi. Hotel Jinbei apa? Sudah kubilang padamu. Melawanku berarti mencari kehancuranmu sendiri. Gu Jiaye. Aku akan membunuhmu. Awalnya, jika kau pergi mengemis di jalanan kau masih akan bebas. Tapi sekarang sudah terlambat. Kejahatan penculikan sudah menjadi kepastian. Kau sudah tamat. Kau mendatangkan bencana ini pada dirimu sendiri. Gu Jiaye, aku tidak akan melepaskanmu. Aku pasti akan melepaskanmu. Kali ini, kamu telah sangat membantuku lagi. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Sama-sama. Aku hanya membantu mereka yang benar-benar baik padaku. Hal yang kuminta untuk kamu pertimbangkan sebelumnya. Apakah kamu sudah memikirkannya? Maka mulai hari ini, kau harus menjagaku dengan baik. Seumur hidup.
Gu Jiayi telah ditangani. Langkah pertama dari rencana tersebut telah selesai.